warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Balen, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Balen yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga kesempatan kali ini kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, sehingga masih bisa berada dalam satu forum, dalam forum diseminasi budaya positif. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan apa yang kami terima dalam pelatihan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Bukan berarti kami akan menggurui Bapak Ibu, namun pada kesempatan kali ini marilah forum ini kita jadikan wahana untuk belajar bersama. Langsung kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru ini sebagai petani. Jadi apabila petani berupaya untuk menghasilkan tanamannya sebaik-baiknya tanpa bisa merubah jenis tanaman yang ditanam, misalkan bila hari ini menanam jagung, maka tidak mungkin saat panen besok berubah menjadi padi. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah mengupayakan bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian pula dengan guru Bapak Ibu. Guru tidak bisa membentuk anak ini kelak akan menjadi apa. Jadi sebagaimana petani tadi, yang dilakukan guru adalah menciptakan suatu lingkungan yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kodrat anak dapat berkembang secara optimal. Nah, pembentukan lingkungan yang positif itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Sekarang Bapak Ibu, kita membicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu apa? Monggo. Oh iya, Pak Aziz, monggo. Menurut saya, kalau ada kata disiplin itu seperti hukuman, yaitu saja Pak Joko, bisa saya kembalikan. Terima kasih Pak Aziz. Iya, monggo Bu Elin, ada pendapat lain? Terima kasih. Kalau disiplin mungkin sama seperti Pak Aziz tadi. Ada hukuman yang diberikan kepada siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Memang selama ini disiplin itu identik dengan sesuatu yang kaku. Sesuatu yang kaku, sesuatu yang menyakitkan, karena biasanya memang erat kaitannya dengan hukuman. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membicarakan disiplin positif.
yang mungkin sudah saatnya kita terapkan ke anak-anak. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara mengamanatkan disiplin sebagaimana yang ada di tampilan. Jadi di sini beliau menggarisbawahi pada self disiplin. Jadi disiplin ini adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak. Disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik anak, bukan berasal dari luar. Yang berasal dari luar itu bagaimana? Yang berasal dari luar biasanya yang berkembang saat ini adalah melalui reward and punishment. Jadi melalui hukuman atau hadiah atau penghargaan. Jadi anak berlaku disiplin karena menginginkan tidak mendapatkan hukuman dari bapak ibu gurunya, atau anak berlaku disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu gurunya. Tentunya disiplin yang seperti ini motivasi yang mereka miliki adalah motivasi yang bersifat ekstrinsik atau dari luar. Ini tidak mungkin berlaku selamanya. Di saat anak takut dengan hukuman, maka di saat hukuman itu tidak berlaku, misalkan anak berada di lingkungan yang lain, maka sifat disiplinnya itu hilang. Demikian juga dengan apabila mereka menghendaki adanya penghargaan. Di saat tidak ada penghargaan, maka sifat disiplin mereka itu akan hilang. Maka yang paling baik adalah disiplin yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, disiplin yang berasal dari dalam diri itu yang dinamakan adalah disiplin positif. Jadi ke depan bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin positif itu kepada anak, itu yang paling penting. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi penegasan di sini adalah disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, disiplin positif merupakan sikap disiplin yang tumbuh karena adanya motivasi intrinsik. Bapak Ibu, disiplin positif ini dilandasi oleh salah satunya ini, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Begini Bapak Ibu, guru bisa mengontrol murid itu pada dasarnya itu hanyalah ilusi, karena sebenarnya yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jadi seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Itu bisa kita bayangkan, misalkan ada siswa kita yang
takut melanggar aturan karena adanya kita, bisa jadi di saat kita tidak berada di dekat mereka, maka mereka akan mengajukan aturan itu. Karena pada dasarnya mereka sendiri yang berkuasa terhadap kontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan ini Bapak Ibu, maksud penguatan di sini adalah dengan memberikan hukuman dan penghargaan pada anak, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya penguatan yang berupa memberikan penghargaan atau hukuman pada anak itu sebenarnya hanya ilusi gitu. Jadi anak tidak dengan kesadarannya sendiri untuk mematuhi suatu aturan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang biasanya kita lakukan ke anak didik kita. Kita sering menyalahkan mereka, mungkin karena tindakan mereka yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini itu benar. Kita sering mengkritik mereka sehingga mereka merasa bersalah. Sebenarnya yang kita lakukan itu tidak menguatkan karakter mereka, malah kita menjadikan mereka menjadi individu yang kalah gitu loh, dengan mereka merasa bersalah. Monggo ke depan kita bersama-sama menghilangkan kebiasaan mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah. Nanti di sesi selanjutnya panjenengan akan menerima materi tentang restitusi, nanti akan kita perdalam di sana. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya memang seperti itu. Orang dewasa merasa berhak untuk menentukan langkah bagi yang lebih muda. Ini juga kurang sesuai dengan perkembangan kodrat dari anak, karena setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat otonom. Bapak Ibu, dalam disiplin positif ini sudah seharusnya ada perubahan pikiran dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Berikut ini kami sampaikan beberapa perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, pada teori stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Setiap individu pasti memiliki perbedaan, baik itu karakteristik, adat kebiasaan, dan tentunya itu akan membuat
perbedaan di antara satu yang lain. Nah, pada teori kontrol ini sudah mengakomodir perbedaan itu. Mungkin ini sama dengan yang diamanatkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, bahwa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada dasarnya ini karena setiap individu ini memiliki perbedaan. Kemudian selanjutnya pada teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jadi masih tentang keseragaman. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Memang realitanya seperti itu, Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga sering kita lakukan kepada anak didik kita. Kita memaksakan kebenaran yang kita yakini itu juga harus menjadi kebenaran mereka. Kita kurang berlaku demokrasi pada mereka. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu akan memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Kita harus menghargai ini. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita adalah yang paling benar. Kemudian pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, makanya yang keluar adalah hukuman. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini memang benar, Bapak Ibu. Walaupun kita mendapati murid kita melakukan hal yang menurut kita kurang baik, itu tidak serta-merta kita langsung menghukum mereka, tapi kita wajib tahu akar permasalahannya. Ini nanti akan diperdalam dalam restitusi. Misalkan kita mendapati murid kita tertidur di kelas, biasanya yang kita lakukan adalah menghukum mereka. Misalkan ada anak tidur, kita suruh lari keliling lapangan, jelas hukuman. Ataupun apabila sudah ada konsensus sebelumnya di kelas, ada konsekuensi, kita terapkan itu. Misalkan ada anak yang tidur cuci muka, kita bisa melakukan hal yang lebih memberikan pendidikan pada anak tersebut dengan mencari tahu apa atau penyebabnya mereka kok tertidur di kelas. Karena biasanya setiap kali ada perilaku yang kurang sesuai, pasti ada kebutuhan anak tersebut yang tidak terpenuhi. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ada tentang kebutuhan ini kan ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan sebagainya itu. Bisa jadi mereka tertidur di kelas karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya saat di rumah, mereka begadang, tidak diingatkan dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita selesaikan akar permasalahannya. Jadi tidak serta-merta kita menghukum mereka. Kemudian selanjutnya
dalam teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana saya sampaikan di muka tadi, bahwasanya guru dapat mengontrol anak itu hanyalah ilusi, karena sebenarnya yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori stimulus, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terpenting, apabila kita menerapkan teori stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Nah, di sini biasanya guru yang menang, murid yang kalah. Paradigma tersebut harus mulai kita rubah sebagaimana teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi dalam hal ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Guru menang, murid juga menang. Sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebagaimana Bapak Ibu ketahui adalah karakter yang harus atau karakter yang diinginkan untuk dicapai bagi pelajar di Indonesia, yang terdiri dari beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, berkreatif, dan bernalar kritis. Sekarang kita masuk ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini yang hendaknya mulai kita terapkan pada peserta didik kita. Memang kelihatannya memang sulit Bapak Ibu, namun harus segera kita mulai, karena amanat dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru menghamba pada murid. Jadi kita tidak bisa dengan semena-mena menghukum mereka, namun harus kita carikan solusi yang terbaik. Diane Goshen menjelaskan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap individu melakukan sesuatu itu dikarenakan 3 motivasi ini. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya Bapak Ibu sudah sangat memahami kira-kira yang terbaik untuk putra-putri kita dalam berperilaku, motivasinya adalah yang mana di antara ketiga ini. Dan juga bisa menilai kira-kira anak didik kita melakukan sesuatu itu karena motivasi yang mana. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sering kita jumpai di kelas kita Bapak Ibu ya, terutama apabila ada
jam kosong. Jadi kita mendapati peserta didik kita dengan nyamannya tertidur di kelas. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, biasanya yang kita lakukan adalah langsung dihukum gitu ya. Langsung dihukum, disuruh push up atau disuruh lari keliling lapangan atau bahkan kita siram dengan air gitu ya. Kira-kira mereka dengan disuruh push up itu apakah ada jaminan mereka tidak akan tidur bila tidak ada Bapak Ibu guru? Nah, itu yang harus kita kaji lagi. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, bisa panjenengan amati di tampilan. Yang jelas, hukuman ini sangat tidak nyaman untuk anak. Dalam waktu yang panjang bahkan. Suatu saat kita menendang siswa kita, bisa jadi bagi kita itu hal yang ringan sekali. Namun bagi mereka sangat mungkin yang kita lakukan itu akan membekas di hati mereka. Bahkan sangat mungkin itu akan menimbulkan efek traumatik bagi mereka. Mereka menjadi takut sekolah, takut dengan Bapak Ibu guru. Jadi hal tersebut sangat tidak mengenakan. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Apabila hukuman berlaku dalam waktu yang panjang, maka untuk konsekuensi ini sama tidak nyamannya, namun waktunya mungkin hanya waktu yang pendek, mungkin hanya waktu saat itu. Misalkan ada peserta didik kita yang tertidur di kelas, kemudian kita suruh cuci muka. Mungkin hanya saat itu mereka ditertawakan teman-temannya, mereka malu hanya di saat itu, namun untuk selanjutnya tidak berbekas. Lain halnya dengan kalau kita tempeleng atau apa gitu ya. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Karena dalam restitusi ini nanti anak disuruh menyimpulkan sendiri terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga akan mencari solusi sendiri, bagaimana solusi yang terbaik, bahkan dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya. Untuk hukuman konsekuensi restitusi seperti ini, jadi bisa Bapak Ibu baca di tampilan. Kemudian Bapak Ibu, ini masih kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Ya, yang bisa kita lihat di sini, salah satunya kalau hukuman ini dibuat guru, jadi hukuman ini tidak ada perencanaan sebelumnya, langsung dieksekusi di tempat. Apabila konsekuensi ini sebenarnya dibuat oleh guru dan murid. Biasanya peraturan itu dibuat oleh guru, tapi minimal itu diketahui murid.
Jadi misalkan ada siswa terlambat, hukumannya apa, siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya apa. Jadi untuk konsekuensi ini sudah diketahui murid. Nah, bedanya apabila restitusi ini mutlak yang buat adalah murid itu sendiri. Jadi mereka membuat berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya. Nah, ini salah satu kalimat yang biasanya keluar apabila hukuman, awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu, ya, kata-kata awas yang keluar. Kemudian untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, karena kan didasarkan pada aturan yang ada sebelumnya. Ini yang perlu kita rintis mulai sekarang, yaitu restitusi. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi apabila anak melakukan hal yang negatif, ditanya seperti ini, pasti mereka akan menjawab tidak, gitu ya. Nah, nanti bisa kita gali selanjutnya. Mengapa tidak kamu inginkan kok tetap kamu lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kami tampilkan tentang segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi ke anak yang melakukan suatu kesalahan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Nah, ini langsung contoh restitusi. Bagaimana kamu sudah lebih tenang saat ini? Sudah, Pak. Nah, coba kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya sangat kesal dan tersinggung, Pak. Ya, kenapa? Karena Wahyu memanggil saya dengan nama bapak saya, dan itu sudah berkali-kali. Oh, lalu? Saya memegang kerah baju Wahyu karena orang tua adalah seseorang yang paling saya hargai. Ya, saya paham apa yang kamu lakukan. Mungkin bila saya di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Namun kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu ya. Tapi hal itu tidak kamu lakukan. Ya, Pak. Padahal saat itu saya sedang sangat emosi. Nah, saat kamu megang kerah bajunya Wahyu tadi, itu sebenarnya sesuai nggak dengan prinsip yang kamu yakini? Tidak, Pak. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kamu yang mana? Saling menghargai. Menurut kamu saling menghargai itu penting apa tidak? Sangat penting, Pak. Ya, setuju. Terus kira-kira saat kamu emosi tadi itu ada prinsip lain yang bisa kamu lakukan, bukan? Ada, Pak. Tentang mengatur akal sehat. Iya. Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia, Pak. Terus seandainya kamu bisa memperbaiki hal ini, kira-kira kamu nanti menjadi orang seperti apa? Menjadi orang bijak, Pak. Terus bila kamu sudah berhasil menjadi orang yang bijak, kira-kira kamu apa yang kamu rasakan? Senang, Pak. Ya. Untuk itu mari kita perbaiki hal ini bersama-sama. Siap, Pak. Langkah pertama dalam melakukan restitusi kita adalah menstabilkan identitas anak.
Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas anak. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan ke mereka adalah seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dengan menyampaikan dua pernyataan tersebut, anak tidak merasa langsung dihakimi gitu. Jadi tidak langsung dipersalahkan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah mereka distabilkan identitas mereka, maka selanjutnya menanyakan keyakinan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, di antaranya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi mereka diingatkan kepada keyakinan yang telah mereka sepakati. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu keyakinan kelas. Pada tayangan ini tampak pengendara sepeda motor yang dihentikan polisi. Ini mungkin sering kita lakukan juga. Kita mengendarai kendaraan bermotor dengan tanpa mengenakan helm. Kira-kira mengapa demikian? Karena kita hanya berusaha untuk mematuhi peraturan, gitu. Jadi kita mendasarkan apa yang kita lakukan itu dari peraturan, bukan keyakinan. Misalkan kita meyakini kalau mengendarai sepeda motor itu dengan tidak mengenakan helm itu berbahaya, karena apabila terjadi kecelakaan maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini itu, maka kita tidak akan merasa ada keterpaksaan untuk melaksanakannya. Berbeda dengan peraturan, apabila ada polisi maka kita pakai helm, tapi kalau suasana aman kita tidak akan mengenakannya. Sama dengan di sekolah, Bapak Ibu, sudah saatnya kita merubah dari peraturan ke keyakinan kelas. Mengapa demikian? Bisa jadi peraturan itu ditaati anak karena di sana ada yang menegakkan peraturan. Ada Bapak Ibu guru, mereka memasukkan baju atau berpakaian rapi karena ada Bapak Ibu guru, tapi saat tidak ada Bapak Ibu guru maka bajunya keluar karena mereka hanya memperhatikan peraturan. Namun apabila ini sudah berubah menjadi keyakinan tentang sesuatu yang mereka anggap benar, maka ada atau tidak ada Bapak Ibu guru, mereka akan berlaku sama. Nah, ini yang harus kita terapkan mulai sekarang. Sulit memang, namun
Bila tidak kita mulai, maka kapan lagi? Pembentukan keyakinan kelas, ya ini langkah-langkahnya Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Peraturan ini lebih rinci dan konkret. Jadi kata-katanya untuk keyakinan kelas ini bukan kata-kata yang konkret. Misalkan siswa tidak boleh ramai di dalam kelas, misalkan itu aturan. Atau siswa wajib berpakaian rapi, itu kan sangat rinci, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan, kata-kata yang lebih umum dan abstrak, misalkan siswa berlaku disiplin. Disiplin ini kan bisa dijabarkan menjadi banyak hal. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin, kemudian saling menghargai, empati dan sebagainya. Jadi kata-kata yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak mungkin membuat keyakinan yang tidak dapat diterapkan di lingkungan kita, karena yang membentuk keyakinan itu adalah guru dan murid. Jadi dirumuskan bersama, tentunya juga harus sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini jadi keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat oleh guru, namun dibuat secara bersama oleh semua warga kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi idealnya keyakinan kelas ini dibuat saat pertama masuk sekolah, jadi saat ajaran baru, kemudian dievaluasi bersama dalam satu semester, misalkan mana-mana yang masih relevan untuk diterapkan, dan mungkin bila ada yang tidak relevan bisa diganti dengan keyakinan yang baru. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas seperti ini, monggo diamati bersama-sama. Intinya melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah. Kemudian hindari kata-kata yang negatif, biasanya kata-kata larangan. Misalkan ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, bisa kita buat dengan kata-kata yang positif. Selanjutnya seperti ini. Jadi keyakinan sekolah ini juga karena dibuat secara bersama, maka juga harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang merumuskan itu. Dan juga
yang tidak kalah penting adalah bisa ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan. Ini Bapak Ibu contoh konkret dari keyakinan kelas. Tidak mutlak seperti ini hanya contoh. Intinya jangan membuat kata-kata yang negatif, kata-kata larangan. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senam, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tidak perlu banyak sehingga mudah mereka untuk ingat. Kemudian apabila dirasa tidak relevan, maka bisa ditinjau ulang. Demikian tentang pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau ada curah pendapat dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak paparan saya. Sekali lagi saya di sini bukan berarti lebih dari Bapak Ibu, namun kami hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang telah kami peroleh. Demikian, terima kasih dan mohon maaf mungkin apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu sudah lebih tenang saat ini? Sudah Pak. Nah, coba kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya sangat kesal dan tersinggung Pak. Ya, kenapa? Karena Wahyu memanggil saya dengan nama bapak saya, dan itu sudah berkali-kali. Oh, lalu? Saya memegang kerah baju Wahyu karena orang tua adalah seseorang yang paling saya hargai. Ya, saya paham apa yang kamu lakukan. Mungkin bila saya di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Namun kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu ya. Tapi hal itu tidak kamu lakukan. Ya Pak, pada saat itu saya sedang sangat emosi. Nah, saat kamu megang kerah bajunya Wahyu tadi, itu sebenarnya sesuai nggak dengan prinsip yang kamu yakini? Tidak Pak. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kamu yang mana? Saling menghargai. Menurut kamu saling menghargai itu penting apa tidak? Sangat penting Pak. Ya, setuju. Terus kira-kira saat kamu emosi tadi itu ada prinsip lain yang bisa kamu lakukan bukan? Ada Pak. Tentang mengatur akal sehat. Iya. Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia Pak. Terus seandainya kamu bisa memperbaiki hal ini, kira-kira kamu nanti menjadi orang seperti apa? Menjadi orang bijak Pak. Terus bila kamu sudah berhasil menjadi orang yang bijak, kira-kira kamu apa yang kamu rasakan? Senang Pak. Ya. Untuk itu mari kita perbaiki hal ini bersama-sama.